kita saksi, kita tidak bukan terlapor. Bukan terlapor ya, saksi ya. Kita saksi. Saksi atas apa mungkin? Kita hanya untuk mengklarifikasi aja. Hanya Jadi untuk tidak ada klarifikasi pihak. aja. Kali ini kan masih prosesnya masih lidik nih, jadi kita cuma klarifikasi, klien kami klarifikasi sebagai saksi saja. Dugaannya penghinaan sama pencemaran nama baik. Laporan kita nggak tahu, tadi kita nanya. Pokoknya kita cuma undangan atas saya doang, itu doang. Kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Sarwendah Tan terhadap sejumlah akun media sosial kini kembali memasuki babak baru. Kali ini, giliran konten kreator Koko Hirochimot yang ikut terseret dalam proses hukum tersebut. Kerabat dekat Ruben Onsu ini terlihat hadir di Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh mantan personel Ceribel tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, Koko Hiro pun menegaskan bahwa kehadirannya bukan sebagai pihak yang dilaporkan. Ia menyebut posisinya dalam perkara ini hanya sebatas memberikan kesaksian terkait laporan Sarwendah. Hari ini klien kami, Koko Hiro, menghadiri undangan klarifikasi dari penyidik atas laporan penghinaan, pencemaran nama baik, dan hari ini klien kami datang sebagai saksi. Dan mungkin itu aja sih. Kita saksi, kita tidak bukan terlapor. Bukan terlapor ya, saksi ya. Kita saksi. Saksi atas apa mungkin? Kita hanya untuk mengklarifikasi aja. Hanya Jadi untuk tidak ada klarifikasi pihak. aja. Kali ini kan masih prosesnya masih lidik nih, jadi kita cuma klarifikasi, klien kami klarifikasi sebagai saksi saja. Kalau itu kita nggak tahu, karena kita cuma datang sebagai saksi saja. Saksi atas ada laporan yang tentang pencemaran dan penghinaan, itu aja sih. Kalau itu mungkin lain hari lagi aja. Itu aja deh. Nanti lain kali ya. Lain kali ya. Tadi bang, kok bisa dipanggil di sini bang? Oh, kita juga nggak tahu, kita cuma memenuhi undangan aja. Dugaannya penghinaan sama pencemaran nama baik. Pelapornya siapa? Pelapornya kita nggak tahu, tadi kita nanya. Pokoknya kita cuma undangan atas saya doang, itu doang. Nama Koko Hiro pun sebenarnya sudah cukup sering muncul di tengah panasnya kisah antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Bukan tanpa alasan, Koko Hiro sebelumnya sempat ikut menelusuri berbagai informasi hingga potongan kejadian yang beredar di tengah konflik keduanya. Dari sana, ia mencoba menyusun satu persatu cerita yang ramai diperbincangkan publik untuk melihat lebih jauh seperti apa sebenarnya persoalan yang terjadi di antara mantan pasangan tersebut. Terlebih, polemik Sarwendah dan Ruben hingga kini masih terus menyita perhatian dan memancing beragam reaksi dari publik. Jadi sebelumnya saya berbicara sebagai pengamat sosial media, konten kreator yang bagian yang viral-viral gitu ya. Ya kalau menurut saya kan, kalau dari posisinya Ruben sama Bang Minola itu kan dia cuman merespon, meluruskan apa yang sudah ada begitu. Jadi kayak berbalas pantun memang gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat, yang saya analisa, menurut saya Bang Minola dan Ko Ruben itu hanya mereaksi aja, membalas gitu. Jadi dia juga punya hak dong untuk mereaksi atau meluruskan hal yang menurut dia tidak benar gitu. Ini sebenarnya kalau hal-hal yang blunder sih banyak ya, seingat-ingat pikiranku aja lah ya. Nah, jadi pada waktu di podcast itu mengatakan saya cuman meminta satu rumah, kan begitu. Tapi ternyata setelah kita ketahui di akta 39 itu ya, notaris dia yang pilih, rumah dia yang pilih, kan begitu. Mobil juga, kan begitu. Nah, ini kan ada semacam ketidaksinkronan begitu. Gitu. Itu yang saya ingat di pikiranku gitu. Ini menurut keyakinan saya lagi ya. Saya rasa tidak. Karena ada kan tadi podcast juga di Om Ded ya. Jadi di situ itu kami atau pendukung ya melihat ini, saatnya kayaknya membalas gitu kan. Tapi kita gemes loh. Di sana Ruben dengan bijak tidak membuka, tidak mengcounter, tidak mengulti gitu.
Jadinya kami ini gemes gitu, dikira nanti Portugal ini udah mau serang Argentina gitu. Ternyata di situ Ruben sangat bijak dan sedikit pun dia tidak mengeluarkan aib-aib yang dimaksud begitu. Nah, apalagi untuk pelaporan, karena sepanjang sepengetahuan saya, pengamatan saya, Ruben itu adalah orang yang sangat baik dan dia sangat meyakini, menyadari dirinya bahwa biar bagaimanapun itu adalah ibu dari anak-anaknya. Ya, bermula dari perebutan hak asuh kedua putri mereka, tak ada yang menyangka jika konflik Ruben Onsu dan Sarwenda Tan akan berkembang sejauh ini. Semakin berjalannya waktu, polemik yang awalnya berfokus pada persoalan keluarga, kini justru melebar ke berbagai isu lain yang tak kalah mengejutkan. Mulai dari munculnya dugaan eksploitasi anak, tudingan adanya orang ketiga, hingga ramainya isu mengenai dugaan penyakit menular, semua seolah menambah panjang daftar polemik yang mengiringi perselisihan mantan pasangan ini. Meski begitu, seluruh isu tersebut masih menjadi perdebatan karena belum ada kepastian atas kebenarannya. Terlebih masing-masing pihak telah menyampaikan bantahan dan klarifikasi. Di tengah bergulirnya berbagai narasi itu, pengamat media sosial sekaligus konten kreator Koko Hiro ikut menyoroti perkembangannya. Menurut penilaiannya, beragam pernyataan yang beredar saat ini tidak bisa serta-merta dianggap sebagai fakta. Ada sejumlah ucapan yang terlontar dan berujung menjadi blunder, sehingga membuat konflik ini semakin sulit mereda. Ya, ini dititik di garis bawahi masalah selingkuh. Ada kasur yukata gitu. Nah, saya mau menerangkan ini ya. Saya sampai ditelepon sama yang punya kasur bahwa benar Okan ya, bahwa benar waktu itu dia mengirim kasur itu endorse ya. Itu dari situ itu aja udah blunder gitu kan. Blunder dalam arti ini loh endorse, kenapa dibilang selingkuh gitu kan. Dan sampai si Yukata Okan itu menelpon saya mau dikirimin kasur juga karena katanya terima kasih udah mendukung Ruben gitu. Nah, yang kayak begini-beginilah, kalau Ruben selalu dituduh-tuduh bahwa Ruben itu cemburu, saya kalau lihat menganalisa ini kayaknya yang bucin itu si mantan istrinya. Karena kadang-kadang kalau kita bucin itu ya, kadang-kadang kalau kita bucin itu jadinya posesif gitu, jadi pikiran terlalu kemana-mana gitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi jangan halusinasinya itu jangan terlalu tinggi, karena yang harus dicari dan dikorek itu buktinya, bukan masalah kasurnya. Jadi itu kasur jadi viral 3 huruf itu sudah dijelaskan bahwa itu negatif. Terus apalagi yang mau diperdebatkan? Dan tanpa disadari, ketika ini akan digoreng-goreng terus, ini ibarat kata lu lempar ke mukanya Ruben, semua kena, dia kena, anak-anak juga kena. Nah, pakai logikanya aja. Kalau ada pasangan suami istri, ketika kau mencurigai bahwa suaminya itu 3 huruf, patut diduga istrinya juga 3 huruf, gitu. Karena nggak mungkin kan? Karena di dalam suami istri itu melakukan hubungan itu pakai apa dan kenapa gitu, dan akhirnya jadi apa. Kalau ini 3 huruf patut diduga. Jadi ini saya bukan kejam ya mengatakan itu, bukan gitu loh, logika aja begitu. Nah, sekarang apa sih yang tidak dihajar, diulti, difitnahkan dari seorang Ruben Onsu? Sekarang begini, ketika kamu bilang itu masalah 3 huruf, begini aja deh, gue iyakan aja, anggap aja benar. Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf? Kenapa kamu tahu orang ini 3 huruf? Orang ini sakit. Lu masih ngepres dia dengan segitu banyaknya tanggungan, segitu banyaknya pengeluaran. Kalau lu merasa dia 3 huruf, dia penyakitan, jangan mau keringatnya dia, kasihan. Ya kan? Orangnya lu nggak mau ya sudah, ininya juga jangan dimauin gitu. Apa yang disampaikan Koko Hiro ternyata bukan hanya berdasarkan pengamatannya di media sosial. Di balik ramainya konflik Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, ia mengaku pernah ikut terlibat dalam upaya mencari jalan tengah agar permasalahan keduanya tidak semakin melebar. Bersama Fitri Salutru,
Sosok yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Ruben maupun Sarwenda, mereka sempat berusaha membangun komunikasi dan menciptakan suasana yang lebih kondusif. Harapannya saat itu cukup sederhana, yaitu agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu di tengah konflik yang kian menjadi sorotan. Namun seiring berjalannya waktu, upaya tersebut disebut tidak berjalan mulus. Munculnya kesalahpahaman antara Fitri Salhutru dan Sarwenda membuat jalan mediasi yang sempat dibangun perlahan menemui kebuntuan. Jadi kalau yang saya tangkap itu Kak Fitri itu sudah berusaha sebenarnya ya. Sudah berusaha sampai di titik mungkin menurut yang saya analisa dari kata-katanya Kak Fitri, dia itu sudah di titik dijauhin. Gitu kan, karena apa yang dicurhatkan kepada dia begini, kalau dia mau curhat maunya dia yang benar gitu. Nah, Kak Fitri itu orangnya nggak bisa digituin gitu. Entah kalau dari pihak Ruben yang salah, dia akan salahkan gitu. Entah yang gini, ini loh kebenarannya. Tapi kadang-kadang ya betul kata Bang Mino lah, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan apabila orang yang antipati dengan kebenaran gitu. Ya kasihan sih, karena saya mengenal sosok Kak Fitri itu sebenarnya tidak ada tendeng aling-aling mau bela ini, bela itu. Dia melihat, dia mengenal kedua-duanya, dia mau mengenal kedua-duanya, biar kedua-duanya itu baik gitu. Nah, pesan dari Kak Fitri cuman begini kemarin ya. Jadi dia menyarankan si ibunya anak-anak ini, udahlah, udah terlanjur kayak begini, lu datang, lu cari korubennya, lu minta maaf. Lu minta maaf, pasti pasti semuanya akan kembali baik-baik saja. Kalau memang haknya itu sesuai dengan akta 393 hari di Ruben, ya kasih, karena itu kan memang bapaknya begitu. Dan Ruben juga untuk hak asuh anak ini, dia menggugat itu bukan untuk menghilangkan sosok ibunya begitu kan. Cuman di sini ini dia mau ada yang tertulis yang pakem, karena akta 39 tidak diberlakukan, dia mau yang pakem gitu. Intinya dari Ruben, dia cuma pengen ketemu anaknya itu aja, jadi nggak usah kemana-mana sebenarnya. Kalau masalah keluar rumah ya, dan saya melihat, saya nonton kan Ruben di live-nya itu, dia trauma gitu, dia trauma dan dia tidak kepengen kembali ke sana karena trauma gitu. Dan di situ juga baru gua 1 kali pergi, lu 3 kali pergi gua diem. Nah, inilah ada yang namanya menceritakan orang lain tetapi dirinya sendiri tidak mencontohkan begitu. Bagaimana bisa keluar 1 kali itu dijadikan permasalahan sedangkan dia keluar 3 kali tidak di-up gitu loh. Jadi Ruben meluruskan lagi sekali lagi, ini gua keluar 1 rumah, lu segeger, 1 Indonesia tahu. Ini lu keluar 3 kali loh, gua nggak mempermasalahkan begitu. Pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.